Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Satoshi tak sengaja menangkap salah satu Pokemon starter, tapi karena Pokemon itu kuat, Satoshi membiarkannya menjadi Satoshi dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Azalea Gym kini tersesat di hutan dan tak tahu mau ke arah mana. Saat Takeshi mencari informasi di buku panduannya, muncul seorang trainer bernama Yuji yang menghampiri mereka. Yuji menanyakan apakah mereka melihat ada Cyndaquil yang lewat di sekitar sini. Mendengar hal ini, Satoshi langsung mencari Pokemon itu di semak-semak terdekat. Yuji sangat kesal karena Satoshi juga mengincar Pokemon buruannya. Kasumi dan Takeshi tentunya membela Satoshi, mengatakan siapa yang duluan menangkapnya maka ialah yang berhak mendapatkan Cyndaquil. Mereka juga mempertanyakan mengapa Yuji begitu menginginkan Cyndaquil, membuatnya semakin kesal dan pergi meninggalkan mereka. Saat mereka menengok ke belakang, Satoshi sudah tidak ada. Rupanya Satoshi juga pergi untuk melanjutkan pencarian Cyndaquil. Satoshi memanggil-manggil Cyndaquil, tapi tidak ada yang merespon. Sementara teman-temannya juga kehilangan jejaknya. Tim Rocket yang melihatnya punya rencana jahat untuk mereka. Tim Rocket sempat mengeluh tentang semua pekerjaan kasar yang harus mereka lakukan untuk mengumpulkan uang demi robot baru. Ketiganya kemudian muncul di hadapan Kasumi dan Takeshi dengan robot baru tadi, mengutarakan niatnya untuk mencuri Pikachu. Tapi setelah menyadari Satoshi dan Pikachu tidak bersama teman-temannya, Tim Rocket segera pergi untuk mencarinya. Satoshi menanyakan kepada Pikachu apakah ada tanda-tanda Cyndaquil, dan Pikachu menjawab tidak ada sedikit pun. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Tim Rocket. Satoshi menyuruh Pikachu menghabisi Tim Rocket, tapi robot menyerap serangannya lalu menembakkan bom permen karet untuk menangkap Satoshi dan Pikachu. Untungnya mereka bisa melarikan diri lewat di antara kaki robot tersebut. Satoshi dan Pikachu terus berlari hingga mereka masuk ke dalam semak-semak untuk berlindung. Namun langsung ketemu ketika robot Tim Rocket mengeluarkan cahaya dari matanya. Tim Rocket menembakkan bom permen karet lagi, tapi meleset. Tim Rocket berupaya mengejar, tapi kali ini mereka tersandung akar pohon. Berhasil keluar dari hutan, Satoshi dan Pikachu menemukan serangkaian dinding batu yang dihiasi banyak gua kecil. Di antara gua kecil itu ada Cyndaquil yang sedang bersembunyi. Satoshi mengeceknya melalui Pokédex, kemudian mulai memanjat ke gua. Yuji tiba di tempat yang sama dan melihat Satoshi yang sedang mendaki menuju Cyndaquil. Yuji memutuskan untuk ikut campur tangan dan menyuruh Sandslash menggunakan Sand Attack. Pasir berterbangan ke wajah Satoshi, membuatnya tergelincir kembali ke bawah. Yuji segera bergabung dengan Sandslash-nya dan memasuki gua untuk mengejar Cyndaquil. Saat Satoshi mencoba mengikutinya, Tim Rocket muncul. Satoshi mengatakan ia tidak punya waktu untuk meladani mereka dan berlari ke dalam gua. Sesampainya di dalam, Satoshi melihat beberapa lubang kecil yang hanya bisa dimasuki Cyndaquil. Kemudian melihat Cyndaquil berlari melewatinya, tapi terjatuh saat Sandslash menabrak Satoshi. Tim Rocket menembakkan bola karet ke dalam gua untuk memancing Satoshi keluar. Di sisi lain, Yuji berhasil memojokkan Cyndaquil dan memerintahkan Sandslash-nya untuk menyerang. Satoshi meraih Cyndaquil sambil tetap berlari dari bola karet. Yuji melangkah keluar untuk menghadapi Satoshi, tapi ia dilindas bola karet. Satoshi berhasil menghindari bola karet yang menabrak dinding gua dan meledak. Ledakannya membuat Satoshi dan para Pokemon terlempar keluar gua. Beruntung tidak ada yang terluka, akan tetapi Tim Rocket sudah siap menghadang mereka. Tim Rocket menembakkan lebih banyak bom permen karet yang menjepit Satoshi ke dinding. Satoshi melepaskan Cyndaquil dan menyuruhnya lari dari sini. Cyndaquil mematuhinya, dan saat ia mulai berlari ke atas dinding batu, Tim Rocket menghalangi jalannya. Tim Rocket menyuruh Cyndaquil untuk menyerah, tapi Cyndaquil menolak. Saat Tim Rocket menggunakan Rocket Punch, punggung Cyndaquil meletus dan Pokemon kecil itu segera menelan Tim Rocket dalam flamethrower. Robot itu pun terbakar dan hancur seketika.
Pikachu membebaskan dirinya dan Satoshi dengan Thunderbolt. Satoshi segera melemparkan Pokeball demi menyelamatkan Cyndaquil dari ledakan robot Tim Rocket. Dengan demikian, Tim Rocket pun kembali terbang ke langit-langit. Setelah kepergian Tim Rocket, Satoshi mengambil Pokeball-nya yang tergeletak. Di dalamnya ternyata ada Cyndaquil. Satoshi merasa bersyukur bisa menangkap sekaligus menyelamatkan Cyndaquil itu. Satoshi memuji Cyndaquil karena sifatnya yang ramah dan punya flamethrower yang sangat kuat. Kasumi dan Takeshi tiba di tempat kejadian, dan Satoshi menjelaskan bahwa Cyndaquil telah menjadi miliknya. Yuji juga keluar dari dalam gua, dan memerintahkan Sandslash untuk menyerang Cyndaquil. Namun Satoshi melindungi Cyndaquil, dan menyatakan telah menangkapnya. Seakan tidak terima, Yuji lalu menantang Satoshi untuk memperebutkan Cyndaquil. Satoshi menerimanya meskipun teman-temannya mengatakan untuk jangan melakukannya. Terlebih lagi, Satoshi menggunakan Cyndaquil dalam pertarungan pertamanya, yakin bahwa Cyndaquil akan mengeluarkan flamethrower yang kuat lagi. Yuji mengambil langkah pertama dengan memerintahkan Sandslash Fury Swipe. Cyndaquil sempat tertidur sebentar dan bangun tepat pada waktunya untuk menghindari serangan itu. Cyndaquil terus menghindari serangan Sandslash sampai Pokemon itu kecapean dengan sendirinya. Satoshi merintahkan Cyndaquil flamethrower, tapi tidak terjadi apa-apa. Sandslash pun mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara bertubi-tubi. Satoshi mengubah strateginya dan menyuruh Cyndaquil terus menghindar. Ketika cakar Sandslash tersangkut di batang pohon, Cyndaquil melancarkan headbutt untuk mengakhiri pertarungan. Tidak mau mengakui kekalahan, Yuji berniat menangkap Cyndaquil itu dengan tangannya sendiri. Di saat itulah Cyndaquil mengeluarkan flamethrower untuk menghanguskan Yuji. Satoshi memeluk Cyndaquil dan menyatakan telah mendapat teman baru. Di tempat lain, Tim Rocket bekerja keras membanting tulang demi mendapatkan uang. Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk berhenti sebentar karena panas yang menyengat. Kasumi memanggil Staryu dan memintanya menggunakan water gun seperti air mancur, dan mereka bermain di situ. Satoshi memanggil Squirtle juga yang disuruh untuk melakukan hal yang sama. Bukannya membuat air mancur, Squirtle malah menghit Satoshi dengan water gun sampai tertabrak batu. Tim Rocket juga sedang dalam perjalanan dan sangat kehausan. Musashi dan Kojiro ingin minum air, tapi Nyasu lebih dulu menghabiskannya. Mereka berdua sangat marah, tapi Nyasu segera mengalihkan perhatian mereka ke keran air yang ada di dekat situ. Mereka segera pergi ke sana dan mendapati kerannya diukir seperti bentuk slowpoke. Tapi setelah dipompa, yang keluar dari keran air tersebut malahan pasir. Selanjutnya Tim Rocket mencari sumber mata air lainnya. Nyasu meyakinkan teman-temannya di bawah sini ada air, menyuruh mereka untuk menggalinya. Musashi dan Kojiro melakukan apa yang disuruh, tapi hanya sebentar mereka langsung kecapean. Nyasu mengeluarkan robot terbarunya yang memang disembunyikan di dalam tanah. Musashi dan Kojiro memukul Nyasu karena telah memanfaatkan mereka. Lalu Tim Rocket pun menggali lagi ke dalam tanah. Singkat cerita, setelah menggali cukup dalam, Tim Rocket akhirnya menemukan tempat yang berisi genangan air. Mereka bergegas keluar untuk minum, dan baru sadar dari tadi ada slowpoke yang memperhatikan mereka. Ternyata tempat ini adalah sumur slowpoke. Legenda lokal mengatakan bahwa slowpoke memiliki kekuatan untuk menurunkan hujan saat mereka menguap. Tim Rocket berencana untuk menangkap slowpoke, menggunakan Pokemon itu sebagai media untuk menurunkan hujan. Nanti pasti banyak orang yang meminta jasa mereka, dan Tim Rocket pun bisa cepat kaya. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan baru saja sampai di Azalea Town. Satoshi ingin segera pergi ke gym, tapi Kasumi mengingatkan untuk mengantarkan GS Ball dulu. Mereka berdebat sebentar, lalu Takeshi memberitahukan bahwa gym ditutup untuk sementara waktu karena musim kemarau. Akhirnya mereka mencari Gantetsu, orang yang akan menerima GS Ball. Kota ini nampak aneh, karena ada banyak rambu-rambu, slowpoke, serta beberapa slowpoke yang tergeletak di mana-mana. Pada saat itu, Satoshi tidak sengaja menginjak ekor. Satoshi tidak sengaja menginjak ekor slowpoke. Slowpoke memiliki respon yang tertunda terhadap rasa sakit. Tapi penduduk setempat kebetulan menyaksikan Satoshi menginjak slowpoke. Mereka mengumpulkan penduduk kota lainnya dan mulai mengejar Satoshi dan kawan-kawan.
Mereka mencapai kota dan melihat ada seseorang yang memakai kostum slowpoke. Ia kemudian menyuruh mereka untuk memakai kostum slowpoke dan duduk diam. Para penduduk menghentikan pencarian setelah melihat hanya ada slowpoke yang duduk di dekat air mancur. Setelah semuanya pergi, pria berkostum slowpoke menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu terjadi kemarau yang berkepanjangan sama seperti hari ini. Suatu hari slowpoke datang ke kota, dan ketika menguap hujan mulai turun dan kota terselamatkan. Semenjak itu slowpoke diperlakukan dengan hormat. Ketika ditanya mengapa mengenakan kostum slowpoke, pria itu menjelaskan agar slowpoke merasa nyaman berada di sekitar Pokemon sejenisnya. Tiba-tiba ia ingat ada sesuatu yang harus dikerjakan dan segera pergi. Sesampainya di gua, pria itu menyaksikan tim Rocket mencoba menangkap slowpoke. Pria itu menyuruh tim Rocket untuk berhenti, tapi mereka salah mengiranya sebagai slowpoke karena masih memakai kostum. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian Gantetsu, seorang gadis kecil yang ternyata adalah cucu Gantetsu, memberitahukan bahwa kakeknya tidak ada di rumah dan pergi untuk memeriksa sesuatu di sumur slowpoke. Satoshi dan kawan-kawan pergi ke tempat itu. Setelah memasuki gua, mereka menemukan pria berkostum slowpoke tergeletak di tanah. Pria itu memberitahukan tentang robot yang menangkap slowpoke. Satoshi langsung tahu pasti robot itu dikendalikan tim Rocket. Tim Rocket pun menampakkan diri dan menangkap lebih banyak slowpoke. Satoshi bersumpah akan menghentikan mereka, tapi tim Rocket memperingatkan bahwa lantai basah dan serangan listrik Pikachu justru akan melukai slowpoke. Jadi Satoshi merintahkan Heracross melempar tim Rocket, yang mana mereka menyerang balik dengan misilnya, menghit telak Heracross hingga Satoshi terpaksa mengembalikannya ke Pokéball. Tim Rocket yang merasa sudah menang kabur dengan menggali tanah. Salah satu slowpoke mengeluarkan teriakan keras, dan slowpoke yang lain semuanya berdiri dan mulai berjalan keluar gua. Slowpoke berbaris di tepi tebing yang mengelilingi sumur. Satu persatu slowpoke menguap, menyebabkan cuaca mendung dan turun hujan deras. Satoshi dan kawan-kawan memanjat ke atap karena daerah tersebut banjir. Air mengalir sampai ke dalam gua dan turun ke lubang yang digali tim Rocket, menyebabkan tim Rocket tersapu keluar dari gua dengan robot mereka yang hancur. Tim Rocket menyadari Satoshi dan Pikachu sudah siap menghabisi mereka. Satoshi lalu merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Slowpoke yang ditangkap muncul dari puing-puing tanpa cedera dan bertukar pandang dengan sesama slowpoke lainnya. Mereka bertanya-tanya apakah betul Pokemon itu bisa menurunkan hujan. Satoshi percaya slowpoke bisa melakukannya karena dunia Pokemon memang penuh dengan misteri. Sekembalinya ke kota, sungai kembali mengalir dan tanaman mulai pulih. Satoshi dan kawan-kawan mampir ke taman sebelumnya dan menyaksikan beberapa slowpoke berenang di air mancur. Pria berkostum slowpoke menambahkan telah berhasil menenangkan penduduk. Setelah menjelaskan Satoshi tak sengaja menginjak ekor slowpoke. Pria itu lalu mengajak mereka berkeliling kota, tapi Satoshi dan kawan-kawan harus mengantarkan GS Ball dulu kepada Gantetsu. Betapa terkejutnya Satoshi dan kawan-kawan saat pria itu melepaskan tudungnya dan mengungkapkan bahwa ia adalah Gantetsu yang mereka cari-cari selama ini.